Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memberikan tanggapannya soal kinerja polisi. Menurut Habibur Rahman, untung ada polisi yang telah banyak membantu masyarakat umum, diantaranya soal narkoba dan kekerasan seksual pada perempuan. Polisi berhasil mengungkap kasus tersebut bahkan sampai ke pelosok negeri. Ya, saat kita khawatir dengan anak-anak kita, generasi muda kita terpapar narkoba, untung ada polisi ya yang kerja keras mengejar bandar-bandar narkoba sampai ke pelosok-pelosok, menangkap mereka, memastikan mereka untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Ketika banyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur, hati kita miris dan teriris. Untung ada polisi. Mereka bisa mengungkap kasus-kasus tersebut yang tingkat kerumitannya sangat amat tinggi. Sidang lanjutan kasus penembakan bos rental di Tangerang kembali digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Dalam sidang yang beragendakan pemeriksaan saksi itu terungkap, terdakwa masuk minimarket setelah tembak korban. Sidang ketiga ini memeriksa 8 saksi, diantaranya dokter spesialis forensik, 3 anggota kepolisian Kasatreskrim Polresta Tangerang, 2 karyawan Indomaret, dan 2 satpam res area kilometer 45. Dalam persidangan lanjutan ini terungkap bahwa saksi yang merupakan karyawan minimarket di lokasi kejadian sempat melihat korban yang merupakan bos rental masuk ke dalam toko setelah tertembak di bagian dada. Selain itu, saksi kepolisian yang dihadirkan oleh auditor, yaitu Kompol Arif Nazarudin Yusuf, menyebut bahwa pihaknya menemukan sebanyak 5 selongsong peluru di lokasi penembakan. Setelah dilakukan pemeriksaan tadi pagi, yaitu saksi 9, yaitu Dr. Betty Adayat, kemudian dilanjutkan pemeriksaan barang bukti berupa surat, yaitu visum, yang telah kita saksikan bersama-sama lagi, yaitu mengenai kematian korban. Kemudian sidang sampai hari ini saksi yang telah diperiksa adalah sebanyak 16 saksi. Rencananya sidang akan dilanjutkan Kamis 27 Februari 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan oleh auditor militer serta saksi atas nama Ningsih yang berhalangan hadir pada sidang ketiga. Jika waktu mencukupi, maka pada sidang keempat juga akan dilaksanakan pemeriksaan terhadap 3 terdakwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah rumah warga di permukiman padat penduduk di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terbakar. Meski tidak menelan korban jiwa, kebakaran membuat warga panik berlarian. Kebakaran terjadi di Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Bersumber dari satu rumah, kobaran api dengan cepat membesar dan menyambar ke bangunan lain. Warga semakin panik. Api ternyata merambat ke 5 rumah panggung lainnya yang terbuat dari kayu. Korban yang rumahnya terbakar langsung dievakuasi warga. Menurut Kepala Damkar Polewali Mandar, kebakaran bermula dari sebuah rumah kosong yang berada di tengah pemukiman padat penduduk. Untuk penyebab kebakaran kami belum bisa memastikan, mengingat menurut penyampaian warga bahwa rumah dalam keadaan kosong. Jadi kami belum bisa menyimpulkan penyebab kebakaran. Begitu Pak. Selain 5 rumah mungkin ada apa kendaraan atau apa Pak yang terbakar? Jadi melihat di lokasi bahwa adanya salah satu kendaraan jenis motor yang terbakar dan uang pemilik rumah. Diduga kebakaran akibat adanya korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan.